Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang dikatakan Avaricious Immortal memang benar. Kedua armor pemakan darah ini memang sudah memiliki master. Selain itu, mereka masing-masing adalah Putri Miao Miao dan Tuan Muda Yuyin, ucap Chu Feng. Setelah memeriksa dua armor pemakan darah, Chu Feng berbicara kepada orang banyak. Bagaimana mungkin? Seru kerumunan. Pada saat itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi tertekan. Sementara itu, mereka semua berharap agar Chu Feng saja, dan bukan Xian Yuyin, yang menemani Xian Miao Miao ke dalam formasi pembantaian pemakan darah. Bajingan, siapa yang mengatakan bahwa kamu dapat membuat keputusan sendiri, untuk menyesuaikan armor pemakan darah untuk Xian Yuyin dan aku? Apakah kamu mendapatkan persetujuan kami? Seru Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao sangat marah sehingga wajah kecilnya memerah karena marah, dan dia sangat emosional kepada Avaricious Immortal di tempat. Miao Miao, jangan kasar seperti itu, kata Raja Elf. Putri Miao Miao, tolong hilangkan amarahmu. Masalah ini sama sekali tidak berhubungan dengan aku. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh kakak senior aku. Namun meski begitu, Putri Miao Miao, tolong jangan salahkan kakak senior aku juga. Saat itu, tidak ada dari kita yang mengharapkan teman kecil Chu Feng untuk muncul. Kita semua berpikir bahwa kamu dan Tuan Muda Yuyin akan menjadi orang-orang yang pergi bersama. Itulah sebabnya, apapun yang aku katakan tidak akan berguna. Sudah tidak ada yang bisa aku ubah tentang situasi ini. Jika Putri Miao Miao ingin menyalahkan seseorang, tolong salahkan aku saja. Dengan gedebuk, Avaricious Immortal setengah berlutut ke tanah. Meskipun tindakannya mungkin terlihat benar, tapi banyak orang yang merasa bahwa dia hanya bertindak sok. Bahkan ketika Chu Feng menyatakan bahwa kedua armor devouring darah itu dibuat khusus, Avaricious Immortal sudah penuh dengan sukacita. Alasan untuk itu adalah, ini berarti bahwa teknik formasi spiritualnya sangat kuat, dan dia telah berhasil menipu Chu Feng. Pada saat itu, meskipun Xian Yuyin dan ayahnya tidak memiliki reaksi fisik, tapi mereka juga sangat gembira di hati mereka. Terutama ketika mereka mengingat betapa Chu Feng yang sombong ini dan menakjubkan itu semalam, mereka pun merasa lebih segar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka akhirnya bisa melihat Chu Feng dikalahkan. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berkata, Miao Miao, jangan khawatir. Meskipun kedua armor pemakan darah ini memang dipersiapkan untuk kamu dan Tuan Muda Yuyin, tapi aku hanya perlu sedikit mengubah yang disiapkan untuk Tuan Muda Yuyin untuk dapat aku gunakan, ucap Chu Feng. Begitu kata-kata Chu Feng diucapkan, jangankan Xian Yuyin dan ayahnya, bahkan Xian Miao Miao dan peri era kuno lainnya semuanya terkejut. Chu Feng, apakah yang kamu katakan itu nyata? Tanya Xian Miao Miao dengan sangat bersemangat. Tentu saja, ini tidak ada yang sulit, balas Chu Feng sambil tersenyum dan mengangguk. Namun dengan segera, Avaricious Immortal segera berkata, teman kecil Chu Feng, kamu tidak boleh bertindak ceroboh. Blood Devouring Armor ini adalah item yang dibuat oleh kakak senior aku melalui banyak hari dan usaha. Aku tahu betul karakteristik mereka dengan sangat baik. Sekarang mereka telah selesai. Jika kamu ingin mengubah mereka atas inisiatif kamu sendiri, kamu akan membuat armor devouring darah kehilangan kegunaannya. Bahkan jika kamu berhasil mengenakannya, armor devouring darah tidak akan bisa melindungimu dari formasi pembantaian pemakan darah. Pada saat itu, apa gunanya bagimu untuk masuk ke formasi pembantaian pemakan darah? Kamu hanya akan membuang-buang hidup kamu. Seolah-olah dia sudah siap untuk ini, dan dia pun menentang Chu Feng. Xian Miao Miao tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia ingin marah, tapi dia tidak tahu caranya. Alasan untuk itu adalah, karena dialah tidak dapat memastikan apakah apa yang dikatakan Avaricious Immortal itu benar atau tidak.
Itu akan menjadi satu hal, jika apa yang dikatakan Avaricious Immortal itu salah. Namun jika apa yang dia katakan adalah kebenaran, bukankah Chu Feng akan merayu kematian dengan memasuki formasi pembantaian pemakan darah, itu saat dia mengenakan armor pemakan darah? Itu adalah tanggung jawab yang tidak dapat ditanggung Xian Miao Miao, dan juga sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang yang hadir. Jadi pada saat itu, ini sudah tidak lagi menjadi masalah kekhawatiran bagi Xian Miao Miao dan Putri Ling Yue. Alih-alih, 4 tetua Grand serta 8 pelindung, mereka juga sangat khawatir. Pada saat itu, hanya 2 orang yang tetap tenang. Mereka adalah Chu Feng dan Raja Elf. Chu Feng sangat percaya diri dan tidak khawatir sedikit pun. Adapun Raja Elf, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia juga tampak sangat tenang dan rileks. Penampilannya yang santai, itu seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan. Chu Feng tersenyum lagi dan kemudian berkata, "Aku pikir, Avaricious Immortal, kamu terlalu khawatir. Blood Devouring Armor ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. Kamu tidak perlu khawatir, aku bisa menanganinya sendiri," kata Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tidak percaya padaku?" tanya The Avaricious Immortal. "Mempercayai kamu, bagaimana aku bisa mempercayai kamu? Memang benar bahwa armor pemakan darah dibuat khusus untuk Putri Miao Miao dan Tuan Muda Yuyin. Namun mereka tidak dibuat khusus dari awal. Namun sebaliknya, mereka telah diubah tadi malam," kata Chu Feng. "Chu Feng, apa arti dari kata-kata kamu?" tanya Avaricious Immortal dengan ekspresi bingung. "Apa artinya ya? Kamu harusnya tahu yang terbaik. Mereka diubah olehmu tadi malam. Adapun tujuan tindakan kamu, aku percaya hanya kamu dan Tuan Muda Yuyin yang tahu bukan?" balas Chu Feng yang tersenyum dingin sambil melirik Xian Yuyin. "Chu Feng, jangan salah menuduh aku," teriak Xian Yuyin. "Chu Feng, aku tahu bahwa kamu berprasangka terhadap aku. Namun sayangnya, kamu tidak boleh memfitnah aku seperti ini. Karena aku, Avaricious, selalu menjadi orang yang jujur dan lurus dalam perilaku aku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu?" The Avaricious Immortal mencoba yang terbaik untuk membela diri. "Dalam hal itu, bagaimana kalau kita pergi dan menemukan Immortal yang tak terukur, dan meminta dia memeriksanya?" kata Chu Feng. "Itu tentu akan menjadi yang terbaik. Tapi sayangnya, kakak senior aku punya masalah penting untuk diurus. Dia tidak akan bisa kembali ke kerajaan peri untuk sementara waktu," kata The Avaricious Immortal. "The Dragon Mark Royal Cloak World Spiritualist dari Tanah Suci Martialism tidak hanya terbatas pada kamu, aku, dan juga Immortal tak terukur saja. Kita bisa pergi dan menemukan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga lainnya, itu untuk mengevaluasi armor pemakan darah ini," kata Chu Feng. Chu Feng secara alami tidak akan benar-benar membuang waktu, itu hanya untuk pergi mencari orang lain untuk mengevaluasi armor pemakan darah. Dia hanya mengatakan itu, demi secara terbuka untuk membuka kedok Avaricious Immortal. The Avaricious Immortal memandang ke arah Chu Feng dan berkata dengan percaya diri. "Chu Feng, jika kamu benar-benar ingin menemukan seseorang untuk mengevaluasi mereka, aku secara alami akan dapat menemani kamu untuk menemukan seseorang. Namun bukan karena aku sombong, tetapi bahkan jika kamu dapat menemukan spiritualis dunia lain, mereka tidak akan selalu dapat menentukan apakah mereka telah diubah lebih baik daripada aku atau tidak. Lagi pula aku, Avaricious Immortal, telah berlatih teknik formasi spiritual selama lebih dari 5.000 tahun. Dan kamu, sudah berapa lama kamu berlatih dalam teknik formasi spiritual? Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk menanyai aku? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dapat mengabaikan segalanya hanya karena kamu seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga? Biarkan aku memberitahumu hal ini. Bahkan di antara spiritualis dunia yang diselubungi oleh jubah kerajaan tanda naga, maka itu masih akan ada perbedaan dalam hal kekuatan, ucap Avaricious Immortal. Tentu saja ada perbedaan kekuatan. Namun demikian,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa peringkat kamu di antara spiritualis dunia yang diselubungi oleh jubah kerajaan tanda naga, itu tidak tinggi sama sekali, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng, kamu benar-benar kurang ajar. Sebagai bagian dari generasi yang lebih muda, apakah ini caramu berbicara dengan seniormu? Teriak Avaricious Immortal. Cih, itu harus bergantung pada senior seperti apa yang aku ajak bicara. Untuk seorang senior yang bersedia membunuhmu, sementara kamu tidak memiliki keluhan atau kebencian bersamanya, itu semua demi keuntungan pribadinya sendiri, maka izinkan aku bertanya. Sikap seperti apa yang harus aku miliki, ketika berbicara dengan orang seperti itu? Kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan nada mengejek. Chu Feng, apakah kamu memandang rendah teknik formasi spiritualku? Karena kamu sesombong ini, apakah kamu berani bersaing dengan aku? The Avaricious Immortal tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan tantangan untuk Chu Feng. Dia tidak menjawab pertanyaan Chu Feng, karena bagaimanapun juga dia salah. Bersaing lagi. Apakah kamu pikir kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Chu Feng? Ambillah cermin, dan lihatlah dirimu sendiri. Kemudian tanyakan pada diri kamu, apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Chu Feng? Xian Miao Miao menunjuk ke Avaricious Immortal, dan mengatakan satu kata pada suatu waktu. Setelah Xian Miao Miao mengucapkan kata-kata itu, banyak orang yang hadir semua mengungkapkan ekspresi yang tenang. Dia telah mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Sementara memang benar bahwa Avaricious Immortal adalah senior Chu Feng, tapi ada perbedaan langit dan bumi dalam karakter moral mereka berdua. The Avaricious Immortal tidak layak menjadi senior Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu berani menerima tantangan aku? Tanya Avaricious Immortal lagi. Avaricious Immortal, tidak peduli apa, kamu adalah seorang senior. Tolong pikirkan kata-kata dan tindakan kamu, sehingga kamu tidak mempermalukan diri sendiri, kata Putri Ling Yue dengan dingin. Putri Ling Yue, kamu tidak mengerti. Pria tua ini saat ini hanya melindungi martabatnya sebagai seorang spiritualis dunia. Selain itu, aku tidak akan memiliki wajah untuk terus eksis di tanah suci martialism. The Avaricious Immortal membela tindakannya. Melindungi martabat, apakah seseorang seperti kamu perlu wajah? Kamu harus tahu perilaku kamu sendiri, dan juga perbuatanmu dengan baik. Aku mungkin juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena Immortal yang tak terukur bersikeras membawa kamu untuk membantunya membuat armor pemakan darah, kerajaan peri kami tidak akan pernah mengaitkan diri dengan seseorang seperti kamu, kata Xian Miao Miao tanpa sedikit pun kesopanan. Terlepas dari seberapa tebal kulit wajah yang Avaricious Immortal kenakan, dia berada di ambang tidak mampu menanggung penghinaan terbuka seperti itu oleh Xian Miao Miao. Kulitnya berubah pucat, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Jadi, dia menoleh ke arah Chu Feng dan berkata lagi. Chu Feng, apakah kamu laki-laki atau bukan? Tanya Avaricious Immortal. Hahaha, Chu Feng tidak menjawab, dan malah tertawa dingin. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Avaricious Immortal dengan keras. Apakah hanya aku yang berkepala dingin? Mengapa hal-hal yang terjadi hari ini sangat mirip dengan apa yang terjadi kemarin? Balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik Xian Yuyin. Kemarin, ketika Xian Yuyin menantang Chu Feng, dia memiliki sikap yang sama persis dengan Avaricious Immortal. Namun pada akhirnya, ia menderita kekalahan telak. Apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-katanya itu adalah, bahwa Avaricious Immortal akan berakhir menderita, dan itu adalah kesimpulan yang sama dengan Xian Yuyin. Aku tahu bahwa kamu tidak akan berani, ucap Avaricious Immortal. Melihat bahwa Chu Feng telah menolak untuk menerima tantangannya sampai sekarang, Avaricious Immortal tersenyum dingin. Kemudian, dia melirik kerumunan itu dan berkata, Putri, Tuan Muda, Tuan Putri, kamu semua telah melihatnya. Teknik formasi spiritual Chu Feng memang kalah dengan milikku. Dia mempertanyakan keputusan aku, dan dia hanya memfitnah nama aku, ucap Avaricious Immortal. Hei serakah,
Aku tidak pernah menyebutkan bahwa aku tidak mau, kata Chu Feng. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan bersaing dengan aku? Tanya The Avaricious Immortal. Bersaing? Tentu saja kita harus bersaing. Jika kami tidak bersaing, kamu tidak akan tahu seberapa lemah kamu sebenarnya. Namun jika kita harus bersaing, maka kita harus menetapkan beberapa syarat. Hanya saja aku khawatir, kamu tidak akan berani menerimanya, kata Chu Feng. Omong kosong. Apa yang tidak berani aku terima? Kamu yang seperti apa? Bicaralah, kata The Avaricious Immortal. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Apakah kamu berani menerimanya? Kata Chu Feng. Apa katamu? Kamu ingin mempertaruhkan hidup kamu dengan aku? Seru The Avaricious Immortal yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Itu karena, dia awalnya berencana menggunakannya untuk menakuti Chu Feng. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa, Chu Feng akan menggunakan kondisi itu untuk membuatnya takut. Bahkan pada saat itu, kerumunan yang hadir benar-benar terkejut. Situasi macam apa ini? Tidak peduli seberapa besar kebencian antara Chu Feng dan Avaricious Immortal ini, seharusnya tidak ada kebutuhan untuk mempertaruhkan hidup mereka dengan teknik formasi spiritual. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, ia hanya mampu menggunakan kultivasi bela diri sendiri untuk membunuh Avaricious Immortal. Selain itu, maka sama sekali tidak perlu baginya untuk mengambil risiko itu. Atau mungkinkah bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kepercayaan diri yang cukup, untuk dapat melampaui Avaricious Immortal bahkan dalam teknik formasi spiritual? Seru kerumunan. Segera, kerumunan mulai memiliki berbagai macam spekulasi. Namun pada saat yang sama, mereka semua memegang rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Keberanian pemuda ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, mari kita bersaing. Aku akan melihatnya, bagaimana kamu bisa melampaui aku. The Avaricious Immortal berteriak. Dia pun menerima tantangan Chu Feng. Sangat baik, bagaimana kamu ingin bersaing? Biar kamu saja yang memutuskan. Chu Feng menyerahkan tanggung jawab untuk memutuskan subjek kompetisi kepada Avaricious Immortal. Hehehe, kamu tidak perlu memberitahuku untuk memutuskan. Sebagai seniormu, wajar saja kalau aku yang memutuskan. The Avaricious Immortal tidak menghargai sikap Chu Feng. Namun demikian, kata-katanya menyebabkan orang banyak menggelengkan kepala mereka berulang kali. Dia benar-benar tidak memiliki sikap seorang senior. Ketika membandingkannya dengan Chu Feng, perilaku Chu Feng dalam setiap perbuatannya itu tampak lebih baik daripada Avaricious Immortal. Aku akan membuat formasi, dan kamu harus berusaha menerobosnya. Kamu juga harus melakukan hal yang sama, dan mengatur formasi agar aku mencoba menerobosnya. Tidak boleh lebih dari 6 jam untuk mengatur formasi, dan tidak lebih dari 1 jam untuk menerobos formasi. Jika kamu tidak bisa menembus formasiku, itu akan menjadi kerugianmu. Jika aku tidak bisa menembus formasimu, itu akan menjadi kesalahanku, kata The Avaricious Immortal. Apa? 6 jam untuk menyiapkan formasi, dan 1 jam untuk menerobosnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menerobosnya? Seru kerumunan. Mendengar apa yang dikatakan Avaricious Immortal, para anggota kerumunan pun tercengang. Aturan yang dia berikan ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Namun jika dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, "Bagaimana jika aku berhasil menembus formasi kamu, tetapi kamu tidak dapat menerobos milik aku? Itu berarti aku, Avaricious, lebih rendah darimu. Aku secara terbuka akan berlutut di tempat dan memanggil kamu kakek," kata The Avaricious Immortal dengan marah. Meskipun dia terkejut dengan Chu Feng memutuskan untuk bertaruh dengan hidup mereka, tapi dia masih benar-benar percaya diri. "Sangat baik. Ayo lakukan," ucap Chu Feng sambil tersenyum sedikit, dan menunjuk ke arah Immortal Avaricious untuk memulai. "Aula istana ini terlalu kecil. Ayo kita pergi keluar." The Avaricious Immortal mendengus dingin, dan kemudian mulai terbang keluar. Chu Feng mengikuti di belakangnya, desain yang lain di aula istana juga terbang mengejar mereka. Pada saat itu, semua karakter agung berdiri di langit. Pandangan mereka cerah,
dan ekspresi mereka serius. Meskipun mereka para peri kuno memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, tapi teknik formasi spiritual mereka pada umumnya hanya biasa-biasa saja. Bagi dua spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga untuk bersaing, dan dalam pertandingan hidup dan mati atas itu, mereka semua tahu bahwa itu adalah pertunjukan hebat yang tidak boleh dilewatkan. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, Avaricious Immortal mulai bertindak. Tangannya mulai bergerak bola-balik. Saat tangannya melahirkan angin, kekuatan formasi spiritual tingkat kerajaan tanda naga emas yang cemerlang dan mempesona, itu akhirnya dikendalikan olehnya. Dia sedang mengatur formasi spiritual agung yang sangat kuat. Sementara formasi spiritual besar ini adalah formasi defensif, dan itu pasti bukan formasi defensif biasa. Formasi besar ini dipisahkan menjadi 81 formasi yang lebih kecil. Namun demikian, bahkan untuk formasi yang lebih kecil, mereka masing-masing menempuh beberapa ribu meter. Dengan 81 formasi yang lebih kecil yang saling bersilangan, mereka menciptakan formasi besar yang mencakup beberapa puluh ribu meter. The Avaricious Immortal benar-benar layak menjadi spiritualis dunia, yang peringkatnya lebih tinggi daripada Immortal Spiritualis dunia, dan Immortal beralis putih di antara 10 dewa. Teknik formasi spiritualnya memang sangat mendalam. Namun demikian, bahkan baginya, seorang spiritualis dunia yang sangat kuat sekalipun, itu masih diperlukan total 6 jam untuk mengatur pembentukan formasi yang sangat besar seperti itu. Dia menyelesaikan formasi spiritualnya tepat dalam waktu 6 jam. Chu Feng, silahkan dan coba untuk menghancurkannya, kata The Avaricious Immortal, itu saat dia menunjuk ke formasi spiritual besar yang bersinar dengan cahaya keemasan di belakangnya. Bahkan keyakinan memenuhi wajah tuanya. Ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menerobos formasi itu? Seru kerumunan. Melihat formasi itu, peri zaman kuno mulai mengerutkan kening mereka. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang sangat mahir dengan teknik formasi spiritual, tapi mereka dapat mengatakan bahwa pembentukan formasi Avaricious Immortal sangat berguna untuk melawan teknik formasi spiritual. Dengan kata lain, sebenarnya akan sangat mudah untuk menembus formasi itu dengan kekuatan bela diri. Dengan kultivasi Chu Feng, itu akan sesederhana melambaikan lengan bajunya. Namun jika seseorang menggunakan teknik formasi spiritual, maka itu akan sangat sulit, bahkan sangat sulit sehingga itu tidak mungkin. Benar-benar tercela. Pada saat ini, karakter agung dari elf era kuno yang umumnya sangat tenang, kini mereka tidak dapat menahan diri, dan mulai membenci secara keji Avaricious Immortal. The Avaricious Immortal menyatakan bahwa, 6 jam akan menjadi batas waktu untuk mengatur formasi. Lebih jauh lagi, kebetulan juga bahwa dia telah selesai mengatur pembentukan formasinya dalam 6 jam. Itu sudah jelas, dia sudah merencanakan ini sebelumnya. Chu Feng ini terlalu ceroboh. Dia seharusnya tidak membiarkan Avaricious Immortal untuk memberikannya tantangan itu. Lihatlah sekarang, bahwa Avaricious Immortal memiliki kelebihan di sekelilingnya, ucap Putri Ling Yue. Pada saat itu, tatapan Putri Ling Yue berkedip-kedip. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dari cara dia melihatnya, situasinya sangat buruk bagi Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.